Inilah yang disebut bertahan hidup di padang gurun air sejati. Pria tidak perlu satu paku pun, membangun rumah yang bisa berlayar jauh, dan melalui keterampilan yang ulung, membuat alat menangkap ikan sendiri, mandiri setiap hari, mewujudkan impian mengelilingi dunia. Nama pria itu adalah Wang Laoba. Belajar dari He Qiang yang tidak pulang ke rumah. Hidup memancing sangat menghilangkan stres. Tinggal setiap hari di Gunung Kakak. Istrinya tidak pernah mencarinya. Setelah Wang Laoba membuat beberapa umpan, dia berencana melempar beberapa joran untuk mencoba air. Namun, Pupu menunggu selama 2,5 hari, tanpa ada tanda-tanda aktivitas di permukaan air. Maka dia mengumpulkan beberapa batang bambu, dan membuat rakit sederhana. Dia berencana pergi melintasi danau untuk melihat-lihat. Pada saat itu, sebuah ide berani muncul dalam pikirannya. Mengapa tidak langsung membangun rumah mengapung di atas air? Dengan begitu, dia bisa memancing segera setiap hari saat bangun tidur. Masih bisa berlayar kemanapun yang diinginkan. Tanpa banyak bicara, Wang Laoba langsung mulai membangun. Pertama-tama, dia membuat platform apung dari bambu. Untuk meningkatkan daya apung platform, dia membelah bambu dari tengah. Kemudian dia melanjutkan untuk menambah ketebalan platform. Dia memilih tali rafia untuk bahan penjepit. Hal ini dapat mengurangi pengaruh perubahan suhu terhadap struktur. Setelah semua posisi sambungan diikat dengan kuat, Laoba berencana untuk menguji apakah bisa mengapung dengan baik. Beruntung, pembuatan platform berjalan sangat sukses. Tiba-tiba langit mulai turun hujan lebat. Laoba harus mempercepat pembangunan yang sedang dia kerjakan. Dia memperbaiki potongan bambu yang dilipat ke kedua sisi platform, sebagai kerangka untuk berfungsi sebagai tempat perlindungan. Kemudian dia mengumpulkan sekumpulan bambu yang lebih tipis, dengan cara menempelkannya satu persatu ke atas, sehingga dapat membuat dinding tempat perlindungan. Struktur berbentuk lengkung dapat mengurangi hambatan angin di permukaan air, dan secara keseluruhan, bentuknya terlihat sangat artistik. Pada saat itu juga, jauh di kejauhan, pancing ikan tiba-tiba digoyangkan dengan keras. Ini membuat Laoba panik, seperti melihat burung layang-layang meninggalkan sarangnya. Dia segera meraih tongkat pancing. Lalu dia menggunakan otot perut ke-9 untuk menopang bagian bawah tongkat. Dorongan kuat hampir membuat Laoba kehilangan pegangan. Namun ikan ini jelas meremehkan kekuatan Laoba. Dia cepat memutar gulungan kawat. Dari gelombang yang samar-samar terlihat, ikan ini sepertinya cukup besar. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ikan berhasil ditarik ke darat. Diperkirakan berat ikan hitam ini sekitar 2,5 kilogram. Sepertinya malam ini tidak perlu lagi mencari makanan di air. Ikan ditusuk dengan bambu. Tidak ada bawang, jahe, bawang putih, jintan, atau cabai. Langsung dipanggang sampai matang. Sambil menunggu, dia terus memperbaiki tempat perlindungan. Pertama, fiksasi bambu yang sudah dipotong ke ujung bawah. Kemudian masukkan batang bambu satu persatu. Dengan begitu, dinding sederhana selesai dibuat. Saat itu langit juga mulai gelap. Tapi karena ikan ini terlalu besar, perlu menaikkan api untuk memanggangnya lagi. Daging ikan yang lezat terungkap saat mengupas kulit ikan. Terlihat sangat segar dan lezat. Laoba makan dengan sangat puas. Setelah kenyang, minum lagi secangkir teh panas. Bisa tidur dengan sinar bulan putih bersih.